Allahumma على salli محمد ala وعلى آل محمد. wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminal muntajabin. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala berkenan meminjamkan kepada kita usia dan kesehatan untuk kita buktikan di hadapannya kehambaan kita dengan berpuasa, dengan menghidupkan Ramadan, dan terutama dengan datang kepadanya melalui kitab sucinya. Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah meneruskan surat baru kita, yaitu surat Toha, surat yang ke-20. Pada pertemuan kita di awal, kita sudah membahas ayat 1 sampai 5, dan pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 6 sampai 10. Ayat 6 dan sampai 10. Dan sebelum kita baca bersama-sama, kita sampaikan pengumuman bahwa di akhir sesi nanti akan ada cabutan bertuah untuk sebanyak 5 orang. Jadi 10. 10 orang, sebanyak 10 orang. Atas bersyukurnya jemaah kita, saudari kita, Sinta Zeza Putri yang berulang tahun. Semoga dengan ulang tahunnya Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kebahagiaan lahir dan batin, Allah lapangkannya, dan Allah angkat derajatnya di sisi manusia dan Allah. Maka beliau bersyukur dengan membagi-bagikan sebagian rezekinya dalam bentuk cabutan bertuah untuk 10 orang nantinya, 1 orang dapat Rp100.000. Oleh sebab itulah jangan langsung kabur pergi nantinya, kita akan mengikuti dulu cabutan bertuah yang seperti biasa dipimpin oleh Ibu Bandar, Ibu Meli. Sebelum kita nanti tanya jawab. Bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safei Saleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membacakan kepada kita surat Toha, surat yang ke-20, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Dan jemaah sekalian yang ingin membaca mushafnya atau kitab sucinya sendiri, silakan buka surat yang ke-20 ayat 6 sampai 10. Dan kepada Ustadz kita, Ustadz Safei Saleh, kita persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustadz. Oke, Pak Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
Allah Allahu la lahul asmaul husna. وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ناري آتيكم منها بقبس أو أجد على النار صدق الله العلي العظيم Sadaqallahu الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وجل وبارك على رسول الله وهذه الأطهار على رسول الله هذه الأطهار اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى عزيز فرجهم الشريف. Mewakili jemaah semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Safri Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa memeliharakan kesehatan beliau, lahir dan Amin batin, ya Allah, amin ya Allah. agar selalu bersama dengan kita di majelis Amin ya tadabbur dan Allah. tadarus Al-Quran ini. Begitu juga jemaah sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran, kita berdoa dengan kemuliaan Al-Quran, Amin ya kemuliaan Allah. bulan suci Ramadan, kemuliaan malam-malam Lailatul Qadar, agar nanti kita semuanya yang rajin mengikuti majelis tadarus dan tadabbur ini nanti dikumpulkan di yaumil akhirat di telaga Amin haud ya bersama dengan Allah. Allah. Amin, 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 amin. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatnya setia kepadanya. Amin ya Allah. Kita teruskan surat yang ke-20, surat Thaha. Surat Thaha ini adalah surat yang ke-20 dan turun di Mekah. Jumlah ayatnya 135, karena turun di Mekah maka dikenal dengan surat Makkiyah. Jadi kita lihat beberapa surat terakhir kebanyakan turun di Mekah. Kita ulangi dulu dari ayat yang kelima yang terakhir kita baca pada hari kemarin. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Jadi di surat Maryam dan surat Thaha ini Allah SWT paling sering menggunakan namanya dengan Ar-Rahman. Jadi kita baca Al-Quran rajin, nama yang paling sering digunakan Allah, baru kemudian Ar-Rahman, baru kemudian nama-nama yang lain, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Tapi yang paling banyak adalah setelah Allah adalah Ar-Rahman. Di surat Maryam kemarin juga berkali-kali kita menemukan Allah dengan Ar-Rahman. Begitu juga sekarang kita masuk surat Thaha masih menggunakan Ar-Rahman.
Jadi Ar-Rahman adalah Allah itu sendiri dengan menggunakan nama Ar-Rahmannya, pemurah, pengasih. Ar-Rahman, Allah itu adalah Ar-Rahman yang maha pengasih, maha pemurah. Kalau pemurah itu kan gampang memberi, nah pengasih juga namanya. Dia itu tinggal di arash, dalam tanda petik tinggal ya, karena tidak terikat oleh ruang. Jadi kata tinggal adalah majasi namanya. Kalau kita menggunakan Allah tinggal itu namanya tashbih. Supaya kita jangan salah paham, ketika kita menggunakan kata tinggal dan itu tashbih, kita harus melakukan tanzih lagi. Karena Allah itu pada dasarnya tidak membutuhkan tempat tinggal. Ingat, kalau Tuhan membutuhkan tempat tinggal, kan berarti Tuhan itu benda seperti mana batu membutuhkan tempat, kita membutuhkan ruangan. Kalau Allah tidak seperti itu. Zatnya Allah itu adalah mengawali segala-galanya sebelum adanya ruang dan waktu. Karena Allah zatnya mendahului ruang dan waktu, otomatis tidak butuh ruang. Ruang waktulah yang membutuhkan dia, bukan dia yang butuh ruang waktu. Nah, maka dikatakan Ar-Rahman alal arsh, Ar-Rahman itu di atas arsh, artinya bukan tempat dalam pengertian itu, tetapi yang bisa kita gunakan untuk memahami dia adalah melalui jiwa kita, sehingga ketika dia muncul dalam jiwa kita melalui apa yang disebut dengan kesadaran, maka kita sebut dengan arasnya, karena disitulah tempatnya bersemayam. Jadi alal arsyis tawa. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat yang ke-6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi bagaimana bisa Tuhan itu punya tempat tinggal, sedangkan dia itu kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Yang kita sebut dengan tempat tinggal kan ya langit dan bumi ini. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi terletak di alam semesta, di langit. Dengan demikian, Allah itu melampaui semuanya itu karena miliknya. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Atau kita artikan, kepunyaan Allah lah materi, ruang, dan waktu. Jadi, ruang dan waktu itu tidak mengikat Allah. Ruang waktulah yang membutuhkan dia. Karena kalau dia Allah tidak ada, ya tidak mungkin lahir atau ada yang namanya ruang dan waktu. Jadi lahu ma fis samawati, kepunyaannya lah apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Bahkan wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi ada yang apa yang ada di antara keduanya. Jadi langit dan bumi adalah entitas. Kemudian ingat, langit dan bumi ada ruang-ruang di antara keduanya. Nah, itu pun juga milik dia. Jadi tidak ada yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi miliknya Allah itu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan juga apa yang ada di antara keduanya, atau yang berada di luar kata langit dan bumi tadi. Bahkan wa ma tahta thara, bahkan apa yang ada di bawah. Kalau di sini diartikan di bawah tanah. Wa ma tahta thara. Kita bisa mengartikan apa yang berada di balik semuanya itu. Ya, jadi bisa diartikan apa yang ada di balik atau di bawah semuanya itu. Karena yang kita bicarakan nampak adalah langit dengan bentuk jamaknya samawat, kemudian bumi, kemudian bainahuma. Nah, kan masih ada yang ada di antara, masih memungkinkan adanya entitas lain, yaitu sesuatu yang tidak terungkap, tidak tersingkap oleh kata langit, tidak tersingkap oleh kata bumi, dan tidak tersingkap pada kata ma bainahuma. Kalau tidak tersingkap pada ma bainahuma, maka tahta thara. Jadi di ayat ini kita menemukan ada 4 kata ma. 1, 2, 3, dan 4 ini. Jadi ada 4 kata ma. Jadi kata ma itu apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, apa saja antara kedua, dan apa saja yang berada di bawah tanah atau di bawah semua yang tidak tersingkapkan melalui 4 atau 3 sebelumnya ma. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Satunya adalah langit, satunya di bumi, satunya lagi di antara keduanya. Masih ada yang tidak terdefinisikan oleh langit, bumi, dan di antara keduanya, yaitu ma tahta thara. Jadi kalau kita simpulkan dari ayat ini, tidak ada entitas manapun, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada hal apapun yang bukan merupakan miliknya.
Karena tidak ada hal apapun yang bukan merupakan miliknya, maka tidak ada sesuatu apapun yang mengikat dirinya. Karena namanya milik tidak mengikat pemiliknya. Beda dengan kita, kalau kita memiliki rumah, terkadang rumah mengikat kita, kalau Allah tidak. Jadi tidak ada satupun yang mengikat Allah, karena segala sesuatunya selain Allah namanya baru, namanya hudus, baru. Dialah satu-satunya yang qadim, yang ada sebelum semuanya ada. Maka dia itu adalah tunggal murni, dia itu adalah sederhana murni. Tunggal murni artinya sederhana, basit. Ya, basitul hakikat atau hakikatul basitah. Dia adalah hakikatnya sederhana atau sederhananya hakikat. Kenapa? Karena dia benar-benar tak tersusun. Karena dia tak tersusun, maka dan tidak menyerupai apapun, maka tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Jadi bukan Allah tidak bisa dijangkau sebetulnya, tapi akal pikiran kita tidak mampu menjangkaunya. Karena sehebat-hebatnya akal pikiran kita manusia, tetap ada batasnya juga, yaitu tidak bisa menjangkau sesuatu yang sederhana dan tunggal mutlak. Tidak bisa. Yang bisa dijangkau yang di luar itu. Nah, maka akal hanya mengetahui bahwa dia ada. Jadi akal hanya mengatakan dia ada, pasti dia ada. Kenapa? Ya tidak mungkin yang lain ada kalau tidak ada dia ada. Karena segala sesuatu yang ada harus ada yang mendahulinya. Maka ada harus yang terdahulu, yang tidak didahului oleh apapun. Ada yang terakhir, yang tidak akan diakhiri apapun. Ada yang paling zahir, yang tidak dizahiri oleh apapun. Ada yang paling batin, yang tidak dibatini oleh apapun juga. Maka dikenal dengan istilah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Karena dia tidak terikat dengan apapun, maka dia justru mengikat apapun. Sehingga dia ada dengan apapun. Dia ada di langit, dia ada di bumi, dia ada di antara keduanya, dia ada di dalam lapisan-lapisan bumi ataukah di dalam yang tidak terungkapkan di sini. Jadi dia selalu ada. Karena tidak semua yang ada di sini, tidak semua ini bisa ada kalau dia tidak ada bersamanya. Tidak semua yang ada di sini ada, di sini ada, di sini ada kalau tidak ada bersamanya. Karena kalau ada sesuatu yang ada tanpa bersamanya, berarti adanya sesuatu itu berdiri sendiri dan itu mustahil. Ulangi lagi, kalau ada sesuatu yang ada tanpa bersama dengan keberadaan Allah, maka sesuatu itu namanya berdiri sendiri, namanya qiyamuhu binafsihi. Dan itu mustahil, karena berarti kan ada dua Tuhan, itu mustahil. Dengan demikian hanya dialah satu-satunya yang qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Kita lihat ayat yang mengungkapkan selain ayat itu. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat 85, Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma." Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya illa kecuali bilhaq. Kata bilhaq kalau kita artikan secara awam, kecuali dengan kebenaran. Tapi bi itu bisa bermakna bersama dengan kebenaran, bersama dengan yang maha ada. Jadi tidak ada ciptaan di langit dan di bumi dan apa yang ada keduanya, kecuali selalu bersama dengan dia. Bi itu bisa bermakna bersama. Ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, bersama nama Allah atau dengan nama Allah. Jadi bi di situ bersama. Jadi wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa inna sa'ata, dan sesungguhnya saat itu atau hari kiamat itu, baik kiamat besar ataupun kiamat kecil, namanya kiamat saghir dan kiamat kabir, la'atiyah, pasti akan datang. Jadi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, itu pasti datang. Kematian pasti akan datang kepada kita. Maka jemaah sekalian, kita memaksimalkan waktu kita untuk beramal saleh, termasuk amal saleh yang paling utama yaitu membaca dan pelajari Al-Quran. Karena suka atau tidak suka, cepat atau lambat, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Pasti akan datang kepada kita.
Kita tinggal mau meninggalkan dunia ini dalam keadaan dikenang sebagai orang baik atau dikenang sebagai orang buruk. Tinggal apakah kita akan meninggalkan dunia ini dengan dirindukan tetap oleh manusia atau dikutuk oleh manusia, disesali. Jadi lahati pasti akan datang, lamnya taukid pasti akan datang. Fasfahis safhal jamil, maka tugas kita supaya melapangkan dada kita ini. Jangan kita pergi dengan membawa beban-beban, bukan hanya beban dosa kita, tapi juga beban kita dengan orang lain. Maka dikatakan fasfahis safha al-jamil. Jadi maka hidup ini kita gunakan memaafkan dengan pemaafan yang baik, yang indah. Fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah dengan maaf yang indah. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, Tuan dan Puan, seandainya misalnya tokoh-tokoh jahat di dunia sekarang tiba-tiba sadar dan ingin kembali kepada kebenaran, yakin dan percaya ulama-ulama seperti ini pasti akan menerimanya dengan catatan berjanji untuk tidak melakukan kejahatannya lagi. Nah, karena apa? Allah mengatakan fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah dengan maaf yang indah. Itulah sebabnya setiap saat kita membuka peluang untuk terjadinya pemaafan, sehingga hukuman harus proporsional, adil, sesuai dengan kadar kesalahannya saja. Tidak boleh melampaui batas. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan melampaui batas, karena Allah tidak suka melampaui batas. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kita lihat Iran melakukan itu dengan sangat hati-hati. Lalu kenapa sekarang tidak mau damai? Karena tidak ada guna itu, tipu-tipu sudah 3 kali. Kan dalam Al-Quran kita sudah bahas dulu surat Al-Kahfi. Masih ingat Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, surat Al-Kahfi. Diceritakan di situ ataukah dicontohkan di situ, maksimal kesalahan itu kan 3 kali. Nabi Musa melakukan tanda petik kesalahan 3 kali, setelah itu berpisah kan? Hukum ditegakkan. Ya, karena syarat yang dipasang oleh Nabi Khidir, boleh ikut belajar sama saya, tetapi jangan melakukan ini selama 3 kali. Begitu 3 kali ya udah selesai, sesuai dengan perjanjian. Nah, jadi Iran ini juga sudah 3 kali dikhianati dengan perjanjian negosiasi. Perjanjian pertama dan paling panjang adalah JCPOA yang dirintis pada sejak zaman Obama. Lalu kemudian pada zaman Obama juga diselesaikan dan disetujui berjalan. 5 negara tambah 1. 5 negara itu adalah pemegang veto PBB, Amerika, Inggris, Perancis, Cina, dan Rusia. Plus 1 tambah 1 yaitu Jerman. Jadi 5 plus 1 pada saat itu. 5 plus 1. Yang berunding bertahun-tahun itu. Baru lahirlah JCPOA itu. JCPOA ya, JCPOA. Joint Cooperation dan seterusnya. Nah, ternyata kemudian begitu menjadi Presiden Donald Trump pada kali yang pertama, dirobek-robek. Ya, luar biasa kan? Dirobek-robek. Dan kemudian kembali menyangsi lagi Iran. Nah, kemudian pada periode kedua ini kan Donald Trump sekarang periode kedua, diselingi oleh Biden. Begitu mereka kedua, kita lihat dia paksa lagi Iran untuk berunding, maka terjadilah perundingan pada awal pemerintahan Donald Trump sampai bulan Juni. Dan itu pertemuannya sudah berjalan 5 kali, kebanyakan terjadi di Saudi itu hari. Tetapi ketika sedang terjadi perundingan, tiba-tiba Israel menyerang Iran. Menyerang situs nuklirnya Iran dan membunuh beberapa jenderalnya. Sehingga lahirlah perang 12 hari pada bulan Juni 2025. Sekarang lagi tahun 2026 kembali lagi dipaksa lagi Iran berunding lagi. Kita semua ikuti perundingannya. Perundingan pertama tidak langsung karena Iran mempercayai tidak langsung karena ini kan hampir sudah tidak dipercaya. Perundingan pertama terjadi di Muscat, ya, di Oman. Perundingan kedua dan ketiga terjadi di Norwegia kalau tidak salah. Jadi terjadi di sana dan ada kemajuan. Tiba-tiba Amerika dan Israel menyerang kembali, membunuh pemimpin tertinggi Iran tidak tanggung-tanggung dan membunuh juga
177 anak sekolah SD, anak perempuan, anak gadis-gadis itu. Nah, ini kan tidak bisa lagi dipercaya, sudah 3 kali. Nah, jadi sekarang kalau mau berhenti perang ya yang menentukan Iran. Syaratnya ditentukan oleh Iran. Dan kita semuanya sudah mengetahui syaratnya sudah ada 3 yang dipasang oleh Iran. Ya, yang pertama adalah harus membayar semua biaya perang. Yang kedua, bikin tanda tangan untuk melakukan perdamaian abadi, tidak melakukan serangan lagi. Yang ketiga lagi kalau tidak salah markas-markas base-base-nya Amerika yang ada di sekitar Iran dicabut. Nah, jadi ini Iran yang menentukan sekarang, seperti dikatakan dari awal. Kalau kalian memulai perang, kalian tidak bisa mengakhirinya, kami yang berhak mengakhirinya. Nah, jadi itulah jemaah sekalian. Jadi selalu harus ada nih fasfahisaf hal jamil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa selalulah beri kesempatan kepada musuhmu untuk menjadi temanmu. Dan jangan pernah memberi kesempatan kepada temanmu untuk menjadi musuhmu. Itu harus dipegang baik-baik. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah simbol suara ya. Wa in tajhar bil qawli, dan apabila engkau mengeraskan perkataan, suara, kita sebut saya suara, fa'innahu, maka sungguhnya dia Allah itu ya'lamu, dia mengetahui asirra, rahasia, wakhfa, dan yang kita sembunyikan. Jadi maksudnya begini, kalau kita misalnya salat atau beribadah, nggak perlu mengganggu orang, nggak perlu suaranya keras. Cukup yang mendengarkan yang di dalam masjid saja, yang ikut berjamaah saja. Karena kan berkali-kali sebutkan dalam Al-Quran, jangan mengeraskan suaranya, ala kadarnya saja. Di wa in tajhar, kalau kamu mengeraskan suara, ketahuilah bahwa sebetulnya Allah tidak butuh suara yang keras. Ya. Tidak butuh suara yang keras. Karena dia itu mengetahui bahkan yang sir, yang rahasia. Yang kita rahasiakan itu, yang kita benakkan, Allah tahu. Bahkan yang kita sembunyikan. Kata sembunyikan itu adalah sesuatu yang kita simpan di suatu tempat yang orang lain tidak tahu. Itu Allah tahu. Jadi tidak perlu, jadi kalau kita mau beribadah ya sebetulnya adalah urusan pribadi sebetulnya. Nggak perlu melibatkan orang, mengganggu orang. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian. Dan ini membuat umat Islam itu agak apa ya, tidak rahmatan lil alamin. Ya, karena tidak membuat orang-orang di sekitarnya itu tidak enjoy, tidak enak, tidak happy. Kenapa? Karena ikut terganggu. Bayangkan kalau kita salat, bahkan sebelum azan sudah membaca Al-Quran. Al-Quran kan bagus, tetapi jangan pakai speaker. Ya, setelah baca Quran, membaca namanya tarhim. Assalatu wassalamu alaika, begitu tarhimnya juga ada beberapa menit. Padahal itu tarhim benar-benar baru, bukan Quran itu, bukan hadis. Ya, itu tarhim itu kan adalah baru, itu orang Muslim yang pertama bikin, baru belum 100 tahun itu bisa di-searching di Google. Kok tiba-tiba mengisi semua menara-menara masjid kita, membuat berisik. Kemudian setelah itu azan, qamat, semuanya pakai menara, semua pakai speaker besar. Setelah itu salat pakai speaker besar lagi, pakai speaker keluar maksud saya. Setelah itu ceramah pakai speaker keluar lagi. Luar biasa. Setelah selesai ceramah hari Sabtu atau hari Minggu pagi biasanya, kemudian jam-jam 8 datang lagi ibu-ibu selawatan, lagu-lagu selawat sampai jam 11 jam menjelang zuhur. Ya, ini bukan dilarang, boleh saja, bahkan itu bagus sebagai kultur yang bagus, tapi tidak perlu mengganggu orang. Karena Allah mengatakan wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kalian mengeraskan suara, ketahuilah untuk apa? Kalau suara itu untuk Allah, Allah tidak butuh karena dia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Kalau kita katakan orang butuh, ya buktinya banyak orang keberatan. Dan sudah sering kita dengarkan ada orang komplain. Ya. Jadi wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi jemaah sekalian berbahagia, bahkan diajarkan oleh ulama yang wara, kalau kita sendiri mau bangun salat malam, karena salat malam itu tidak wajib, kita
usahakan katanya berjalan seperti kucing, seperti orang di rumah kita, terutama di samping kita, istri kita atau suami kita, tidak perlu terganggu dengan bangunnya kita. Luar biasa kan? Ya. Jadi nggak perlu terganggu dengan bangunnya kita. Jadi kita bangun dengan merangkak-rangkak, supaya jangan mengganggu orang tidur. Bayangkan itu. Ini sedemikian tingginya penghormatan Islam sebetulnya itu kepada sesama. Ya. Jadi wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu rahasia kita yang kita sirkan dan Allah tahu yang kita sembunyikan. Kenapa Allah tahu semuanya ini? Karena Allah sendiri adalah sirrur asrar. Dia adalah rahasianya rahasia. Karena dia rahasianya rahasia, tentu tidak ada yang rahasia baginya. Karena kalau ada yang rahasia baginya, ya bukan sirrur asrar. Bukan rahasianya rahasia. Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat 110. Allah mengatakan, Qul katakanlah Muhammad, udah Allah, berdoalah kepada Allah, serulah kepada Allah. Ini udah bisa bermakna berdoalah, bisa bermakna berdakwalah, ajaklah manusia kepada Allah, bisa bermakna ibadahlah kepada Allah. Ibadah sering disebutkan juga dengan doa, udah. Salatlah, awidaur rahman, atau serulah, beribadahlah kepada Ar-Rahman. Ayyaman tad'u, dari sisi mana saja engkau menyeru beribadah kepadanya, falahul asmaul husna. Ketahuilah bahwa Allah itu memiliki asmaul husna. Artinya setiap kebaikan bisa menjadi jembatan perjumpaan kita dengan Dia. Setiap kebaikan, al-husna adalah kebaikan, asma nama yang baik seperti pengasih, penyayang, itu kan kebaikan. Setiap kebaikan adalah menjadi jembatan untuk berjumpa dengannya. Maka oleh sebab itulah, wala tajhar bisalatika. Makanya kalau salat jangan suaranya dikerasin. Ini wala tajhar bisalatika. Ya. Wala tajhar bisalatika. Coba Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau kita mau jujur, ulama terbesar di dunia ya almarhum Ayatullah Uzma Sayyid Ali Khamenei. Karena dia adalah pemimpin tertinggi, dia supreme leader, dia negara seperti itu dan seluruh dunia diikuti. Dia marja itu artinya diikuti, dirujuk. Dia adalah mufti, kalau bahasa populernya mufti. Dia dipercaya memberikan fatwa, dia dirujuk. Tapi lihatlah kalau dia salat, kan banyak di YouTube tuh kalau dia memimpin salat, itu bahasa sederhana sekali suaranya. Karena kata kaulah tajhar, jadi harus Al-Quran. Wala tajhar bisalatika. Janganlah terlalu mengeraskan suaramu. Wala tukhafit biha, dan jangan juga merendahkan sampai orang di belakang tidak dengar, itu maksudnya. Jadi jangan keraskan sampai orang di luar jemaah kita mendengarkan, juga jangan sampai orang yang di belakang kita tidak mendengarkan kalau kita imam. Karena ini kan kaknya kepada Nabi, ini sebagai imam. Ini Nabi pasti imam di sini. Wahai Muhammad, kalau kamu imam, jangan terlalu keras suaranya, tapi jangan juga terlalu rendah, nanti orang lain tidak dengarkan. Nah, bagaimana caranya kalau kita imam? Wabtaghi baina dzalika sabila. Usahakanlah menempuh jalan di antara, jalan di sini antara keduanya. Baina dzalika, di antara itu. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pokoknya proporsional untuk didengarkan oleh jamaah di belakang kita cukup. Ya. Jadi wabtaghi baina dzalika. Jadi Al-Qur'an itu lengkap anunya, pedoman-pedomannya. Apa juklaknya, petunjuk pelaksanaannya. Juklak itu singkatan dari petunjuk pelaksanaannya. Kemudian ayat berikutnya lagi. La ilaha illallah. Ini nanti konsep yang akan kita bicarakan ke depan, terutama panggilan Allah kepada Nabi Musa di Gunung Turzina, memperkenalkan konsep tauhid ini. Ini adalah tagline-nya orang beriman. Allahu la ilaha illa huwa. Jadi Allah itu tidak ada ilah selain Dia. Allah, siapa itu Allah? Allah ini kan cuma nama, sebutan, predikat. Ya, bagaimana dengan zatnya? Kita tidak tahu, tapi Dia ada. Makanya Dia berhak mendapatkan kata huwa, Dia, karena Dia ada kan? Ya, jadi Allah itu adalah Dia.
yang tidak ada ilah selain dia. Jadi Allahnya ini bisa kita pindahkan ke sini. Karena ini kan namanya dhamir, kata ganti. Jadi kalau kita coret dari sini, kita mulai dari sini, la ilaha illallah. Karena Allahnya sudah disebutkan duluan, ganti dengan huwa di sini. Huwa inilah yang nanti digunakan di dalam surat At-Tauhid, surat Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Ahad itu adalah zatnya. Jadi kalau ahad itu zatnya. Artinya zatnya itu tunggal mutlak. Ahad itu tunggal mutlak. Allahu la ilaha illa huwa. Jadi dia, jadi yang kita bisa sebut dia. Jadi dia ada, cuma kita tidak mengetahui zatnya. Kata-kata dia, ya dia ada, karena tidak mungkin kita memberikan status atau kata huwa kepada sesuatu yang tidak ada. Ingat jemaah sekalian, kalau kita mengatakan dia, pasti ada. Apa saja yang Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan bicarakan, dia atau iya, itu pasti ada. Ya. Saya tadi ke rumahnya, dia ada, maka berarti dia. Jadi, ada orangnya, dia. Bahkan tandanya tidak ada di rumah, kita katakan dia tidak di rumahnya, karena orangnya ada. Ya. Jadi yang namanya dia itu pasti ada. Jadi Allahu la ilaha illahu. Jadi Allah kita diakan, dan tidak boleh ada ilah selain dia. Di mana letaknya itu tidak boleh? Di dalam jiwa kita. Karena jiwa kita lah tadi yang menjadi arasnya. Kalau ada selain dia di dalam jiwa kita, kan berarti ada dualitas. Ada kesyirikan namanya. Tuhan lebih dari satu. Bahkan bisa multiple, bisa berlipat-lipat. Jadi sebab itulah kalimat pertama, Allahu la ilaha illahu. Nanti di bawah-bawah ini apa ujung-ujungnya? Hal ataka hadithu Musa. Sudahkah datang kepadamu cerita tentang Nabi Musa, yaitu ketika dipanggil oleh Allah ke Gunung Tursina. Jadi inilah konsep nanti yang dibicarakan cukup panjang berkenaan dengan perjumpaan Allah dengan Nabi Musa di Gunung Tursina ketika Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia itu adalah anak. Jadi ketika dia ada, dia anak. Ya, jadi Allahu la ilaha illa huwa. Nah, jemaah sekalian, kalau kita gunakan huwa secara universal, saya ulangi lagi, kalau kita gunakan huwa secara universal, secara umum, kan berarti semua yang kita katakan dia, ingat, dalam bahasa kita, bahasa Melayu, itu dikatakan dia itu pasti orang. Jarang kita menggunakan kata dia kalau kalau hewan-hewan. Kalau dia itu biasanya orang. Cuma memang di dalam bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini, kalau orang ketiga hewan, nggak tahu apa bahasanya. Kalau bahasa Inggris kan ada kata it misalnya. Ya, ada kata it. Kalau laki-laki, he misalnya, perempuan she, kalau benda misalnya it. Ya. Kalau bahasa kita tidak ada. Nah, bahasa bahasa Arab juga cuma dua, huwa dan hiya. Jadi Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah selain dia. Jadi tidak ada apapun selain daripada dia. Jadi ketika kita mengatakan dia, berarti dia ada. Dan tidak boleh ada selain dia. Dan ketika dia ini berhadapan dengan kita, dia mengatakan dirinya anak. Ketika dia mengatakan dirinya anak secara universal, berarti kita tidak boleh. Sebagaimana ketika kita mengatakan dia universal, berarti kita tidak boleh. Artinya, begini pemahamannya. Bukan berarti dia Abdullah, dia Abbas, dia Abu Bakar itu tidak ada. Bukan. Tetapi penggunaan kata huwa adalah Allah di sini. Kan di sini kita artikan, kita samakan dulu warnanya. Ini adalah Allah, ini adalah huwa. Jadi kita anggap ini adalah sama lah ini ya. Sama. Jadi kalau kita katakan huwa, hakikatnya Allah. Jadi kalau kita menyebut orang lain, sebetulnya harus kita hormati orang lain sebagaimana kita menghormati Allah. Kenapa? Karena dia adalah hambanya. Yang menyebabkan dia orang itu ada karena Allah. Kalau Allah tidak ada, Allah tidak mengadakannya, ya tidak ada. Ya, jadi ingat. Jadi kata huwa yang kita gunakan kepada orang manapun, siapapun, hakikatnya adalah dari Allah. Sehingga kita harus menghormati, memuliakan orang lain. Jadi Allahu la ilaha illa huwa. Makanya jemaah sekalian dalam Islam itu tidak ada dendam. Makanya kita dengarkan berita-berita atau konten-konten kreator bikin
konten tentang Timur Tengah, mengatakan ini adalah balas dendam Iran. Ini penggunaan kata yang tidak tepat. Ini namanya tidak mengerti diksi. Ya, kalau balas ya, karena balas itu arti hukuman yang setimpal, kan begitu, setimpal. Karena Al-Quran mengatakan seranglah dia setimpal serangannya kepadamu, kan begitu. Jadi yang ada adalah balasan, bukan balas dendam. Kalau balas dendam itu kan amarah namanya, lebih dari sekedar balas. Nah, sedangkan siapapun juga, bagaimanapun juga, dia ada di situ karena diadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana jahatnya Fir'aun, tetapi Musa tetap menghormatinya. Kenapa? Ya karena dia ada, karena Allah mengadakannya. Maksudnya dia, Fir'aun itu ada, lahir karena Allah menciptakannya. Sehingga setiap apapun hakikatnya adalah Allah lah yang menghadirkan dirinya pada dia orang itu. Lahul asma'ul husna. Nah, kepunyaannya lah nama-nama yang indah, sama tadi di surat sebelumnya kita baca. Jadi kepunyaannya lah asma'ul husna. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Jadi semua yang namanya baik itu pasti kepunyaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kan ada kata lahu di sini, Bapak Ibu Tuan dan Puan, bayangkanlah, imajinasikanlah kebaikan apapun pasti miliknya dia. Misalnya pengasih, penyayang, indah, kan begitu. Mendidik, menyayangi, pokoknya melindungi, semuanya kebaikan. Kita tinggal menyebutkan saja daftar kebaikan, semuanya itu adalah milik Allah. Nah, kebaikan itu punya nama, seperti tadi pengasih, penyayang, pendidik, berpengetahuan, semuanya ada pada dia. Al-Husna, Asma'ul Husna. Jadi miliknya Asma'ul Husna. Nah, Asma'ul Husna ini Allah dianya tidak bisa dia delegasikan kepada kesayangannya, termasuk nabinya. Tapi Asma'ul Husna bisa. Nama-nama yang indah bisa. Maka kita lihat dalam surat Al-Baqarah, dia menginjeksikan atau mentransformasikan Asma'ul Husnanya kepada Adam dengan kata-kata wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mentransformasikan, memindahkan nama-namanya kepada Adam. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kata kullah itu berarti semuanya. Jadi Allahu la ilaha illallah. Jadi jemaah sekalian, biasa kalau habis sholat, biasa juga membaca wiridan ini. Dengan wiridan tahlil ini 5 kali biasanya. Dimulai dengan ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu, dan seterusnya. Dan Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum nazzal alaikal kitab. Seterusnya surat Al-Imran. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati, dan seterusnya surat Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, dan seterusnya. Allahu la ilaha illahu ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, itu ada 5 kali itu la ilaha. Biasa dibaca kalau kita habis salat. Bagus juga. Ada di Mafatihul Jinan. Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ya. Surat 28 ayat 70. Wa huwa Allah, dan dialah Allah. Jadi tadi di sini Allahu baru huwa, dan sini double lagi nih. Tadinya kan tidak ada di sini kalau di surat Thaha tadi. Kalau tadi surat Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, kan begitu Pak. Kalau di sini huwa Allahu, ya. Huwa, lengkap lagi. Huwa Allahu, jadi huwa itu adalah Allah. Jadi huwa Allah, kalau dalam bahasa Arab namanya subjek predikat. Ini mubtada khabar ini. Jadi mubtadanya adalah huwa, khabarnya adalah Allah. Jadi dia adalah Allah. Jadi dia itu adalah Allah. Huwa Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia. Lahul hamdu, semua pujian hanya boleh disandang olehnya. Jadi sebetulnya tidak boleh ada pujian yang disandang oleh kita. Kita boleh saja mengapresiasi orang, tapi kita yang diapresiasi, yang dipuji, jangan menerima itu sebagai pujian. Kita terima itu sebagai penghargaan orang saja kepada kita. Tetapi kita kembalikan kepada Allah, yaitu alhamdulillah. Yang namanya alhamdulillah itu milik Allah, bukan milik kita. Begitu kita merasa berhak mendapatkan alhamdulillah, berarti kita sudah mulai muncul anania, egonya, akunya di sana muncul. Jadi di dalam surat Al-Fatihah dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin.
Terus dikatakan lahu, miliknya lah alhamdu. Jadi segala bentuk pujian adalah milik Allah. Fil ula wal akhir. Apapun, di awal dan di akhir. Kenapa? Karena dialah yang mengawali segala-galanya dan dia mengakhiri segala-galanya. Ya, jadi baik yang nampak di dunia ataupun di akhirat semuanya adalah dia yang pantas dipuji. Lahul hamdu fil ula wal akhirat. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bahkan hukum pun juga. Hukum itu apa saja? Baik hukum-hukum agama, hukum akal, kan ada hukum akal, logika, ada hukum alam. Seperti misalnya dipelajari dalam ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, itu hukum alam. Ada hukum syariat seperti sholat, puasa, itu ada hukum-hukum itu. Pokoknya hukum apapun itu hakikatnya milik dia. Jadi akal kita ada karena dia, dan akal ternyata punya aturannya. Aturan akal disebut dengan logika, logik. Ya. Namanya mantik. Begitu juga ada hukum yang diciptakan manusia. Ya, hukum yang diciptakan manusia itu adalah juga sebetulnya hakikatnya hukum Allah. Kenapa? Karena hukum manusia itu adalah juga sejalan dengan hukum Allah. Kalau tidak sejalan dengan hukum Allah, berarti pasti dikoreksi suatu saat. Ingat, kalau ada hukum yang manusia buat tidak sejalan dengan Allah, pasti dikoreksi nantinya. Setelah dijalankan beberapa saat, tidak efektif, tidak cocok, dikoreksi nantinya. Makanya hukum yang dibuat manusia itu bisa dikoreksi, karena memang relatif. Nanti kalau sudah sejalan dengan hukum Allah, itu baru kemudian diterima secara abadi. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Wa ilaihi turja'un, kepadanya dikembalikan. Jadi milik dia lah. Ayat yang ke-9. Anggaplah ini Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya. Karena ini dua-duanya orang Yahudi. Jadi ingat mas sekalian, kita itu Islam, walaupun ada kasus Palestina atau Gaza, kita tidak boleh anti Yahudi. Karena Yahudi itu kan agama sama dengan Islam, Kristen. Ingat, biasa kita sampaikan di sini, menjadi Yahudi, menjadi Kristen atau Nasrani, menjadi Hindu, Buddha, menjadi Sinto, itu bukan kejahatan. Ya, kita sebut saja itu adalah perbedaan yang kalau ekstrimnya kita sebut dengan kesalahan teologi. Tapi itu bukan kejahatan. Lalu apa kejahatan? Ya, siapa saja, termasuk orang Islam, kalau membunuh orang, ya salah, namanya jahat. Siapa saja kalau misalnya mencaci maki orang, ya salah, itu kejahatan namanya, ya begitu. Nah, sekarang kita bicara wahal ataka hadits Musa. Tiba-tiba berkata, dan sudahkah setelah berbicara tadi, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, tiba-tiba hal ataka hadithu Musa. Jadi seakan-akan Allah mengatakan bahwa konsep, kalau ingin mempelajari konsep, hakikat, pelajaran bagaimana kita memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, maka belajarlah dari Nabi Musa. Maka dikatakan hal ataka hadithu Musa. Makanya jemaah sekalian berbahagia, Musa kaitannya dan Nabi Khidir yang kita pelajari di surat Al-Kahfi, tentu bukan berarti Musa itu tidak tahu, bukan berarti Musa itu bodoh, enggak. Tapi Allah ingin mengajari kita. Nah, pertanyaan bagaimana cara Allah mengajari kita? Sedangkan yang bisa Allah ajak berbicara hanya orang suci, Nabi. Nah, tentu melalui Nabi terjadilah dialog di situ. Jadi sebetulnya caranya Allah mengajari kita, terutama berkenaan dengan tasawuf, irfan, atau misalnya suluk, ya itu dipelajari di sana. Bagaimana kita safar kembali kepada Allah, itu perjalanannya diajarkan di sana melalui perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Karena perjumpaan Nabi Musa dan Nabi Khidir kita terangkan itu adalah perjumpaan lahir dan batin, ya. Perjumpaan alam lahirnya dengan alam batinnya. Nah, sekarang Nabi Musa diceritakan dengan konsep la ilaha illallahnya, dan itu kan batin, ya. Maka wahal ataka hadis Musa, sudahkah datang kepadamu hadis? Hadis itu cerita, kisah tentang Musa, ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu hadis bisa bermakna Al-Quran, bisa bermakna kisah. Jadi hadis Musa. Jadi hadis itu secara bahasa sebetulnya artinya baru. Makanya kalau Allah selain daripada Allah itu namanya baru, namanya hudus. Allah itu adalah kadim, lawannya hudus, baru. Jadi wahal ataka hadisu Musa, sudahkah datang kepadamu
kisah cerita tentang Musa. Jadi kita diminta untuk mempelajari Musa. Dan di dalam Al-Quran itu cerita Musa banyak. Kita sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu semua nabi ada, tetapi paling banyak Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu ada 5, itu banyak semua ceritanya dalam Al-Quran. Nabi Nuh, kali-kali. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan terakhir Nabi Muhammad kita. Itu Ulul Azmi. Nah, itu banyak semua ceritanya dalam Al-Quran. Nah, sekarang dipertanyakan tentang Musa. Dan ini di dalam Al-Quran ada beberapa kali muncul ini. Coba kita lihat di sini. Surat An-Nazi'at ini juga. 2 kali muncul kata halataka. Surat An-Nazi'at ini. Surat 9 ayat 15. 15 ini sama. Bedanya tadi sana ada waw. Di sini tidak ada. Hal ataka. Ini tidak ada wawnya. Hal ataka hadithu Musa. Kalau tadi wahal ataka ya. Ini ada wawunya kalau tidak salah tadi ini wawunya. Wahal ataka. Di sini ada wawunya. Kalau di sini tidak ada wawunya. Hal ataka hadithu Musa. Sudahkah datang kepadamu hadith Musa tentang Musa. Nah, tentang apanya Nabi Musa dibicarakan ini ayat 10. Yang akan kita bicarakan lebih jelas pada ayat-ayat selanjutnya. Jadi Nabi Musa itu kita ceritakan sambil melihat gambar ini. Nabi Musa itu kan ceritanya selesai waktu di Mesir, dia tanpa sengaja membunuh salah satu, menyebabkan terbunuhnya, bukan membunuh sebetulnya, menyebabkan terbunuhnya salah satu tentara Fir'aun. Kemudian dia dimusyawarahkan akan dibunuh, maka Nabi Musa pergi menyeberang lautan. Dalam penyeberangannya itulah ketemu dengan Nabi Khidir kan. Kemudian sampai di sebelah, masuk ke Madian, berjumpa dengan 2 gadis. Ternyata gadis ini anak daripada Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib memanggilnya dan menikahkan salah satu dengan putrinya dengan mahar menggembala kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Setelah selesai maharnya selesai, ditunaikan, lalu kemudian Nabi Musa kembali ke Mesir. Ya. Sekarang ini dari Madian ke Mesir. Dalam OTW on the way ke Mesir, melewati Gunung Turzina, lalu kemudian dia melihat api di atas gunung. Izra'a, jadi sudah datang cerita Musa kepadamu kapan? Izra'a naran, ketika dia melihat api, faqala, dan dia berkata li ahli kepada keluarganya. Ya, karena berarti bersama keluarga kan sudah menikah dengan anaknya Nabi Syuaib tadinya. Umkusu, tinggallah kamu di sini. Ini sungguhnya aku anas tuh melihat naro. Jadi boleh jadi yang lain tidak melihatnya. Kita tidak bisa mengatakan tidak melihatnya, tapi tidak bisa juga mengatakan melihatnya. Kenapa? Karena di sini ada kata ini aku melihat. Jadi Nabi Musa melihat. Dia tidak mengatakan kita lihat ada di atas sana api. Ini anas tunaro. Sungguhnya aku melihat api di Gunung Tursina sana. La'ali, maksudnya saya akan pergi ke sana, makanya tunggulah di sini. Saya akan pergi ke api itu, la'ali, agar aku atikum membawakan kepada kalian minha dari api itu. Ya, biqabasin, nyala api. Ingat jemaah sekalian, pada saat itu pasti korek api belum ditemukan. Jadi mencari api itu susah. Jadi kalau ada api dibawa kemana-mana, pakai batu yang menyala, seperti batu sekarang disebut dengan batu bara, atau menggunakan kayu yang menyala terus. Ya, makanya kan ada sekarang namanya Olimpiade, itu biasanya api dibawa berkesinambungan, karena dulu api begitu Pak Bu sekalian. Api itu nyala terus. Ya, api harus ada kayunya terus supaya nyala. Mau habis nyalakan lagi, habis nyalakan. Karena kalau dia mati susah mencarinya dulu api itu. Ya. Jadi sekarang masuk tidak susah karena kita sudah terbantu dengan pengetahuan teknologi. Tapi dulu benar-benar coba bayangkan, ketika belum ada korek api, belum ada gas, bagaimana caranya menemukan api? Ingat, api itu tidak bisa disimpan. Api tidak bisa dimasukkan ke botol, disimpan, nanti kita butuh dikeluarkan. Ya. Api tidak bisa dimasukkan dalam genggaman. Ya. Api tidak bisa disimpan. Makanya api itu misteri juga sebetulnya. Apa itu api? Pertanyaannya apa itu api sebetulnya? Ya. Karena api ini satu-satu yang tidak bisa disimpan. Kalau air bisa disimpan, ada wadahnya. Udara bisa disimpan. Udara bisa disimpan kan, kalau ban mobil, tire itu
itu kan kita bisa simpan angin di dalamnya. Balon apa namanya itu, balon gas, itu kan bisa diisi dengan udara, oksigen. Nah, jadi tapi kalau api bagaimana cara menyimpan? Sampai sekarang belum ada penyimpan api. Ya. Tidak bisa disimpan dalam satu wadah. Jadi ulangi, udara, gas atau oksigen itu bisa disimpan. Air apalagi. Benda-benda seperti emas bisa disimpan, beras. Tapi bagaimana menyimpan api? Ini menjadi misteri juga. Nah, dia katakan Anas tunaro la'alli atikum min habiqabasin au ajidu ala nari hudan. Atau saya menemukan pada api itu petunjuk. Jadi Bapak bisa lihat ini. Pada api ini bisa melahirkan petunjuk berdasarkan ayat ini. Ajidu ala nari huda, atau saya menemukan pada api itu huda. Nah, jadi cuma sekalian nanti kita pertemuan besok kita bahas lebih panjang tentang nar ini, karena nar ini benar-benar misteri cuma sekalian. Apa itu nar? Karena hebatnya lagi neraka itu menggunakan kata nar juga. Nar, neraka. Jadi kita simpulkan saya sementara di sini bahwa nar itu hakikatnya tidak ada sebetulnya. Yang ada kayu bakarnya, kan begitu. Jadi kayu bakar ketika mengalami sesuatu reaksi kimiawi, dia keluar api. Nah, jadi api itu sesuatu yang keluar dari sesuatu yang lain. Api itu tidak boleh dikatakan tidak punya wujud seperti air yang bisa disimpan. Api tidak bisa punya wujud seperti udara yang bisa dimasukkan di dalam kotak, di dalam balon, dalam ban atau ke dalam tire. Jadi tidak bisa disimpan seperti itu. Ya. Coba ada nggak di antara Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang bisa nyimpan api? Korek, itu kan bukan api. Korek saya bisa jadi api. Ya. Kalau kita pantik baru keluar apinya, tapi itu bukan api, itu korek yang bisa berubah jadi api. Nah, pertanyaan apa itu api? Ini masalahnya. Kau bisa jadi petunjuk di sini. Au ajidu ala nari huda. Jadi untuk sementara kita simpulkan, api itu sebetulnya hakikatnya tidak ada. Yang ada itu adalah taman. Jadi surga itulah yang hakiki ada. Api sebetulnya tidak ada. Karena tidak ada, artinya apa? Ya, kita yang membuatnya sebetulnya. Jadi kita yang membuatnya. Ya, tidak ada dari sisi kita. Kita yang membuatnya itu api. Surga Allah yang membuatnya. Karena memang hakikatnya Allah menciptakan kita untuk masuk surga, bukan untuk masuk neraka. Jemaah sekalian, sebelum kita sebelum kita cabutan bertua, kita baca hadis berikut ini dulu. Hadisnya pendek. Ya, hadis pertama, rahasia, cukup Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita punya rahasia, ingat, cukup Tuhan yang tahu. Karena kan tadi Tuhan tahu ya. Nggak perlu yang namanya rahasia, nggak perlu diobrol sampai orang-orang tahu. Coba kita baca ayat ini. Ya, jadi ini adalah Sami' tuh, ini kata periwayat ini, Sami' tu Anas ibn Malik. Anas bin Malik, saya mendengarkan Anas bin Malik ya mengatakan asarra ilayya Nabi, bahwa Anas bin Malik pernah bercerita Nabi SAW merahasiakan atau menyampaikan kepada suatu rahasia. Asarra itu menyampaikan sesuatu tapi rahasia. Ya, ini sirran. Asarra ilayya Nabi SAW sirran. Fama akhbartu bihi ahadan ba'dahu. Ya, karena rahasia, saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun setelah Nabi menyampaikannya. Jadi ini harus kita belajar dari sini. Cukup Allah yang tahu. Walakad sa'alat ni Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim juga pernah bertanya kepada saya. Ummu Sulaim ini adalah ibu kalau tidak salah ibu asuh Nabi Muhammad kita dulu. Jadi walakad sa'alat ni Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pernah juga bertanya kepada saya tentang rahasia itu. Fama akhbartuha bihi. Saya pun tidak menyampaikan kepadanya berita itu. Jadi inilah. Jadi harusnya kita semuanya seperti Anas bin Malik ini, jangan gampang menyampaikan, apalagi kalau orang menceritakan rahasianya kepada kita ceritakan kepada orang, nggak boleh, kita mengkhianati amanahnya orang namanya. Jadi kalau ada orang itu karena mungkin tertekan dan sebagainya, dia menceritakan sesuatu yang sangat penting, ya jangan kita ceritakan lagi kepada orang lain. Ya, karena itu namanya mengkhianati amanahnya orang, karena ketika dia memilih kita untuk menceritakannya, berarti dia percaya namanya itu. Jangan sampai amanah ini kita khianat. Bukhari nomor 5815.
Cukuplah Allah yang tahu yang namanya rahasia. Kemudian ini ada api dan tipuan Dajjal. Nah, kita baca di sini. Ini adalah tentang dari Uqbah. Haddatsani ma sami'ta minar Rasul. Jadi apa namanya? Uqbah bertanya kepada apa namanya di sini? Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah itu adalah orang Yaman. Kemudian Uqbah bertanya kepadanya, "Wahai Huzaifah, haditsni ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ceritakan kepada saya apa yang kamu dengar dari Rasul. Fi Dajjal, berkenaan dengan Dajjal. Qala, Huzaifah menjawab, "Inna Dajjala yakhruju." Sungguhnya Dajjal itu nanti akan keluar. Bentuk mudhari berarti akan keluar. Wa inna ma'ahu ma'an wa naran. Dan ketika Dajjal keluar, bersamanya ada air dan api ini. Ma'ahu, bersama Dajjal ada air dan api. Ma'an wa naran. Famal ladzi yarahu nasu ma'an, maka adapun yang dilihat manusia sebagai air, fanarun, maka hakikatnya api, tuhriku yang membakar. Wa amal ladzi yarahu nasu nara, fama'un baridun. Adapun yang dilihat orang sebagai api, hakikatnya itu adalah air. Jadi ingat, kalau Dajjal itu terbalik. Yang dipromosikan air itu sebetulnya api. Yang dipromosikan api itu adalah Dajjal, itu adalah air. Fama'un barid, maka itu adalah air yang dingin dan tawar, azbun. Faman adraka dzalika minkum falyaqa fil ladzi yarau. Maka siapa yang berjumpa di antara kalian Dajjal, falyaqa fil ladzi yarahu naran. Maka hendaklah mengambil dari apa yang dibawa Dajjal itu atau yang diperlihatkan Dajjal itu dengan apinya. Ambil apinya. Karena fa'innahu ma'un, sungguhnya itu adalah air. Albun thayyibun, yang tawar, lagi suci, baik. Nah, saya kira sama dengan sekarang. Ya, yang ditawarkan Dajjal sekarang ini, Amerika dan Israel, seperti itu. Kalau dia memperlihatkan sepertinya air, nah, hakikatnya itu adalah api. Sedangkan kalau dia takut-takuti kita, hati-hati dengan ini, nah, itu adalah air. Kata Imam Khomeini almarhum rahmatullah alaih, kalau Amerika memuji-muji kamu, ya, apalagi menepuk-nepuk pundak kamu, ada yang salah pada diri kamu. Kalau setan sudah tidak senang kepada kamu, berarti kamu benar. Itu kan bagus. Kalau setan tidak senang kepada kamu, itu benar. Artinya kalau setan memberikan kepada kamu api, itu cocok. Berarti itu adalah air. Tapi kalau setan memberikan air kepada kamu, hati-hati, itu adalah api, jebakan. Nah, ini adalah riwayat Muslim 5225. Gimana sekalian, sebelum kita lanjut, kita serahkan dulu kesempatan ini kepada Ibu Bandar untuk mengundi siapa di antara kita yang beruntung pada pagi hari ini untuk mendapatkan cabutan bertuah. Kepada Ibu Bandar, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz atas perkenan waktunya. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini ada yang mau bagi THR, yaitu dari jamaah kita yang sedang berulang tahun, Ibu Sinta Zaisa Putri. Semoga kita doakan semoga penuh keberkahan. Insya Allah akan kami pilihkan 10 orang nama yang akan memperoleh voucher sebesar Rp100.000. Bagi nama yang beruntung, dipersilahkan menghubungi saya atau Ibu Ayu Munawar. Kita segera mulai. Yang pertama, selamat, ada Bapak Kamal memperoleh hadiah. Yang kedua, ada Ibu Yuwanita. Selamat Ibu Nita. Yang ketiga, alhamdulillah ada Ustadzuna Ustadz Samei Saleh. Dapat hadiah Ustadz Samei. Nanti salurkan aja pada yang lebih memerlukan ya. Terima kasih. Baik, Ya, baik, baik. Ustadz. Insya Allah.
Ada Ibu Indira yang Dokter keempat. Indira ya. Bu Dokter Bu Indira, Dokter selamat Bu Dokter. Yang kelima. Ada Pak Saban dari Singapura juga yang kelima. Wah, Singapura. Jadi dibagi saja pada yang lain ya, insya Allah. Ya, insya Allah, makasih. insya Allah. Insya Allah Syukuran. disampaikan nanti. Ada yang keenam, Ibu Hawa Hamid. Selamat Ibu Malaysia. Hawa. Kita ada yang lain juga. Oh iya. Ya, sekarang yang ketujuh. Aduh, ini ada korlap ini ya, ada korlap dapat buat ongkos. Selamat Uti. Demo anti Israel. Yang ke-8. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Mas Sinta. Ada Ibu Danti, selamat Ibu Danti. Bu Danti ini belum ada nomor itunya HP-nya Bu Oh Danti. iya, nanti menghubungi Ibu Ayu. Yang Iya, ke-9. makasih. Ya, sama-sama Bu Danti. Barakallah. Ada Uni Andrianti. Uni. Selamat Uni. Yang terakhir, aduh. Alhamdulillah sudah 10 ditutup oleh Ibu Lasmi. Selamat Ibu Lasmi. Ibu Lasmi. Demikian tadi tugas saya sebagai bandar sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Bandar. Karya. Dan selamat kepada yang beruntung pada pagi hari ini. Dan memang yang namanya usaha, rezeki tidak mengkhianati usaha. Yang termasuk rajin mengaji kan dari Singapura. Singapura juga yang paling banyak dapat. Hari ini 3, ada Pak Kamal tadi Singapura juga. Iya. Ya, 3. Jemaah sekalian, sekarang gilirannya kita tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bisa tanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah ada proses daripada sisi irfani di mana pesuluk melalui suluk daripada akar kata nar tadi menuju kepada puncak nur ni. Maka apakah ini yang mengimbau kenapa daripada jauh kita menampak cahaya yang menilai-nilai memanggil kita. Bila sampai ke sana kita masuk ke lembah tua ni, maka akhirnya kita lebur di dalam nur yang hakiki tadi sesuai dengan khabar kausai ni atau adanya pencerahan antara nar dengan nur itu. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, menarik ya, karena memang yang namanya setan atau yang namanya iblis memang terbolak-balik. Kita sudah lihat bukan hanya Dajjal dari hadis tadi, tapi kita sudah baca juga dulu surat Al-A'raf ketika iblis menggoda Adam dan Hawa. Dia berbicara terbalik. Dia mengatakan, saya adalah penasehat yang terpercaya untukmu. Minan nasihain, kan begitu. Tapi ternyata kan niatnya dia bukan menasihati, tapi menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Tapi dia mengaku sebagai penasehat. Nah begitu. Jadi benarlah dikatakan bahwa memang ini ya namanya Dajjal itu pasti berbolak-balik. Kalau dia menakut-nakuti dengan api, berarti itu yang benar. Kalau dia menawar-nawarkan air, berarti itu adalah api. Makanya banyak orang yang masuk dalam jebakannya. Kenapa? Karena banyak orang tidak belajar tentang hakikat. Yang lucu lagi, kalau orang Islam menerima air dari Dajjal. Coba misalnya kita lihat sekarang. Indonesia bergabung dengan BOP. Kan berarti sudah bergabung dengan Israel. Berarti kan secara tidak langsung sudah mengakui Israel sebagai negara tanpa melibatkan Palestina. Berarti tanpa mengakui Palestina sebagai negara, ya mengakui Israel. Karena tidak ada ya Palestina di BOP itu. Padahal Indonesia kan negara mayoritas Islam. Konstitusinya melarang menerima penjajahan.
Sebaliknya, negara Spanyol yang ini adalah mayoritas Kristen, negara Eropa pula, tidak ada hubungan ras dengan agama dengan Palestina. Tapi Bapak Ibu sudah baca berita terakhir kan? Ya, Spanyol itu mencabut ya kedutaannya dari Israel dan mengusir kedutaan Israel dari negara yang luar biasa kan? Ini Spanyol, ya. Karena dia tahu ini Israel bikin masalah, bahkan menterinya Spanyol itu mengatakan bahwa sumber keributan dunia itu adalah Israel. Bayangkan itu. Nah, sementara kita kan merasa bangga mengakui Israel. Israel harus kita terima. Ini kan terbalik. Nah, ini artinya apa jemaah sekalian? Terkadang kita kelihatannya Islam tapi tidak belajar tentang Islam, tidak bersumber dari Al-Quran. Tetapi banyak orang Islam percaya kalau ini adalah Islami. Islami itu kalau Qurani, ingat. Islami itu kalau Qurani. Islam itu tidak ditentukan oleh pemimpin itu selalu pakai kopiah hitam atau tidak. Ya, yang disebut Islam itu bukan kopiah, bukan jubah, bukan kurma yang dimakan, tetapi pikiran. Itulah Islami. Kalau pikirannya sejalan dengan Al-Quran, ya itu berarti benar. Nah, jadi dikatakan Pak Nur tadi, inilah yang harus kita lihat. Nah, nanti jemaah sekalian berbahagia, hebatnya lagi bahwa neraka itu juga menggunakan kata nar. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa sebetulnya nar ini boleh dikatakan dia tidak ada. Jadi neraka itu hakikatnya tidak ada. Kenapa? Karena neraka adalah kita yang ciptakan sendiri. Yang ada itu yang bersandar kepada yang maha ada. Makanya contoh surga itu kan ada karena disandarkan kepada Allah. Makanya dalam neraka itu dikatakan la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang masuk neraka itu mau dikatakan hidup tidak, dikatakan mati juga tidak. Ada lagi yang lain? Nah, itu dari di chatroom Hairul. Apa itu berarti kenikmatan semu? Ya, kalau selama dia bukan hakikat berarti kenikmatan semu. Bahkan tertipu sebetulnya. Tertipu seperti tadi air tapi isinya api. Api ternyata air. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya penipuan. Dalam Al-Quran sudah kan mata'ul gurur. Ya, jadi mata'ul gurur menawarkan air padahal isinya adalah api. Nah, artinya itu adalah mata'ul gurur. Air kan kelihatannya menyenangkan, menghilangkan dahaga. Tapi itu adalah tipuan. Ya, tipuan saja karena hakikatnya kalau itu dari Dajjal itu isinya api. Ya, api perangkap-perangkap. Lihatlah perjanjian-perjanjian yang dibikin oleh Amerika, bahkan sejak dari dulu kolonialisme itu selalu perangkap. Selalu adalah jebakan-jebakan. Sejak zaman kolonialisme, mengajak raja-raja untuk bernegosiasi, terus kemudian bikin perjanjian, itu semuanya perangkap. Ya, hanya untuk menipu mereka semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.